Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai penskalaan dan menentukan skor. Nah, ini kelanjutan dari menulis item kemarin ya. Ketika kita sudah menulis item, maka kita perlu menentukan penskalaannya dan juga menentukan skornya. Mari kita mulai. Sebetulnya sudah dimaklumi bahwa pengukuran pada hakikatnya adalah kuantifikasi atribut dengan skala psikologi sebagai instrumennya. Nah, salah satu langkah terpenting dalam kuantifikasi ini adalah menetapkan besaran angka yang harus diberikan sebagai harga suatu jawaban yang dikenal dengan sebutan skor atau skor ya. Nah, jadi ketika responden atau orang lain sudah memberikan jawaban atau memberikan pilihan, itu kita perlu memberikan skor atau memberikan harga dari suatu jawaban tersebut. Misalkan ketika seseorang menjawab iya pada item atau stimulus di bawah ini, berapa skor yang harus diberikan padanya? Nah, tentu pertanyaan itu yang akan muncul ya. Misalkan yang pertama, saya punya pernyataan, saya merasa tidak disukai oleh banyak orang. Dan kemudian untuk pilihan responnya ada ya atau tidak. Skornya tentu bergantung pada berapa besar harga item tersebut atau seberapa favorable stimulus. Nah, kemudian ketika seseorang menjawab TS atau tidak setuju ya pada item di bawah ini, berapa skor yang diberikan padanya? Nah, ini saya punya pernyataan lagi yang berbeda dari sebelumnya. Saya sulit untuk berkonsentrasi dengan pekerjaan bila mengingat masa pensiun yang sudah dekat. Di sini sudah disediakan pilihan saya sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Nah, skor yang diberikan tentu tergantung pada berapa besar harga atau yang telah ditetapkan ya. Jadi berapa besar harga yang telah ditetapkan bagi masing-masing kategori respon tersebut. Jadi perlu ditentukan dulu sangat tidak setuju itu skornya berapa, TS berapa, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimanakah besaran harga suatu item atau respon dapat ditetapkan? Nah, praktek yang banyak dilakukan oleh para penyusun tes dan juga para peneliti yang menggunakan skala dalam pengumpulan datanya adalah dengan menganggap semua item berharga sama, sehingga skor diberikan hanya berdasar pilihan jawaban. Suatu jawaban positif terhadap item favorable diperlakukan sama dengan jawaban negatif terhadap item tidak favorable, yaitu diberi skor tinggi. Nah, ini berlaku untuk sebaliknya ya. Suatu jawaban negatif terhadap item yang favorable diperlakukan sama dengan jawaban positif terhadap item tidak favorable, yaitu diberi skor yang rendah. Kita lanjut pada penskalaan stimulus. Nah, dalam contoh skala yang dimaksud untuk pengukuran stres, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Ini pengukuran stresnya itu oleh Prabandari 1989 yang item-itemnya antara lain yang pertama merasa dibenci oleh seseorang, yang kedua perubahan keadaan ekonomi keluarga. Nah, pertanyaannya, berapakah skor yang harus diberikan pada jawaban ya yang menjadi indikasi adanya stres? Otomatis kalau jawaban dari pernyataan itu ya, kan ada indikasi ke arah adanya stres. Nah, pertanyaannya berapa skor yang diberikan ketika responden memilih jawaban ya? Dengan prosedur penskalaan stimulus yang digunakan, skor akan diberikan pada respon positif atau endorsement, yaitu jawaban ya, namun angka skornya ditentukan lebih dahulu lewat penskalaan itemnya. Dengan kata lain, letak stimulus item pada kontinum stres ditentukan lebih dahulu dan angka pada titik kontinum itu dijadikan skor bagi jawaban ya. Ini diungkapkan oleh Prabandari ya, itu menggunakan metode interval tampak setara. Nah, kita perlu mempelajari lebih lanjut mengenai metode interval tampak setara atau method of equal appearing interval.
Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah ya. Berikut adalah langkah-langkah dalam prosedur penskalaan dengan metode interval tampak setara yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Yang pertama, dengan menggunakan kotak-kotak yang sama atau sebangun dan diatur berderet dengan jarak yang persis sama satu dengan yang lain, mengikuti satu garis lurus ya. Selanjutnya, tentukan lebih dahulu banyaknya kategori interval. Nah, ini dalam jumlah ganjil intervalnya. Misalkan 7, 9. Kemudian, pada suatu kontinum yang hendak dipergunakan untuk menilai tingginya tingkat stres bagi apa yang disebutkan oleh suatu item. Kemudian, kontinum stres diawali oleh letak kotak yang semakin ke kanan berarti semakin tinggi tingkat stres. Dan sebaliknya, semakin ke kiri berarti tingkat stresnya semakin rendah atau ringan. Nah, ini saya berikan contohnya. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Di sini saya ambil contoh, kita gunakan 11 interval. Jadi ada angka A, B, C sampai dengan K yang jumlahnya ada 11 karena tadi disebutkan ganjil ya. Jadi bisa 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa semakin ke kanan itu maka tingkat stresnya akan semakin berat. Nah, itu semakin ke kanan. Berarti kalau tengah-tengah itu sedang. Nah, semakin ke kiri itu sebaliknya, semakin ringan. Itu ya. Semakin ringan. Kemudian jarak kualitatif antara masing-masing kotak yang berderet lurus tersebut tidak diketahui, sehingga mestinya deretan kotak-kotak tersebut membentuk kontinum ordinal. Namun, karena adanya jarak kuantitatif yang sama di antara kotak yang satu dengan yang lain, maka diasumsikan bahwa subjek yang memberi penilaian terhadap isi item akan mempersepsi bahwa jarak tersebut secara kualitatif adalah sama. Bila asumsi tersebut berlaku, maka dapat dianggap bahwa deretan ke-11 kotak tersebut mewakili kontinum interval yang setara. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu masing-masing atom telah tercetak di atas kartu berukuran 2 cm kali 10 cm dengan huruf yang jelas dan mudah dibaca. Nomor item tercetak di bagian belakang kartu. Selanjutnya, langkah ketiga, sekelompok individu yang dipandang kompeten secara bergantian diminta untuk bertindak sebagai jas yang membaca dan menilai isi item tersebut. Penilaian subjektif mereka dilaksanakan dengan memasukkan satu persatu kartu item ke dalam kotak yang menurut mereka sesuai mewakili tingkatan stres yang digambarkan oleh isi item masing-masing tadi ya. Nah, selanjutnya setelah seorang judge selesai melakukan penilaian terhadap semua item, nomor item yang dimasukkan dalam setiap kotak dicatat. Setelah semua selesai, hasil penilaian terhadap setiap item yang telah dilakukan oleh seluruh jas kemudian ditabulasikan. Nah, untuk langkah yang keempat, kembali pada contoh item pertama ya, yaitu merasa dibenci oleh seseorang. Untuk menghitung skor yang akan ditetapkan bagi item ini, buat lebih dulu tabulasi. Jadi harus kita rangkum datanya dalam bentuk tabel agar lebih mudah. Nah, berikut adalah data hasil penilaian semua judge. Kita lihat tabel 1 itu memuat contoh tabulasi data, tapi ini hanya untuk contoh ya, jadi datanya fiktif. Ini kita ambil hasil penilaian dari 200 judge atau 200 orang. Nah, ini ya, tabel 1 bisa kita perhatikan tabulasi data penilaian tingkat stres untuk item merasa dibenci oleh seseorang dengan melibatkan 200 judge. Jadi N-nya di sini ada 200. Nah, bisa diperhatikan dalam contoh pada tabel 1 ini, banyaknya item atau subjek tadi adalah 200 orang, sedangkan huruf F berarti frekuensi. Nah, di dalam tabel di sini ada huruf F. F di sini maksudnya adalah frekuensi.
yaitu banyaknya jas yang menempatkan item ke dalam kotak interval tertentu. Nah, sebagai contoh kita lihat kotak C. Mana C? Di sini ya ada kotak C-nya. Nah, pada kotak C mempunyai F-nya sebesar 85. Di sini 85. Nah, 85 ini artinya ada 85 orang jas yang menganggap bahwa apa yang dideskripsikan oleh item yang bersangkutan mengandung stres dalam tingkat yang cenderung rendah. Selanjutnya ada P di sini. Nah, pada kotak yang kolom kedua ya, baris kedua, itu ada P. P berarti proporsi ya, berarti proporsi. Nah, proporsi ini adalah perbandingan antara frekuensi pada setiap huruf dan banyaknya jas dalam kelompok penilai seluruhnya. Jadi untuk mendapatkan P, ini kita tinggal F per N. Nah, jadi untuk mendapatkan P ini, tadi kita sudah punya frekuensi. Nah, frekuensi dibagi N adalah jumlah dari jasnya tadi ya. Jumlahnya adalah 200. Jadi P ini kita peroleh dari F dibagi N. Nah, contohnya misalkan pada kotak B. Nah, kotak B di sini F-nya 23 ya. Di sini 23, kemudian P-nya berarti F per N. F-nya 23, N-nya 200, berarti 23 dibagi 200. Ketemu angka 0,115. Oke, kemudian ada simbol PK. Nah, untuk baris ketiga, kita punya PK. Nah, PK di sini berarti proporsi, P-nya kan proporsi, K-nya adalah kumulatif, yaitu akumulasi proporsi pada interval atau angka tertentu, ditambah semua proporsi di bawahnya. Jadi saya misalkan di sini pada D ya. Oke, pada D itu terdapat proporsi sebesar 0,270. Nah, karena proporsi kumulatif untuk angka 4 berarti harus kita jumlahkan 270 dengan yang sebelumnya. Sebelumnya berapa? Ya ini semua. 270, kemudian 0,425, 0,115, 0,60. Jumlahnya itu adalah di bawahnya sini. Nah, di bawahnya ini jumlahnya. Jadi hasil dari menjumlahkan D sampai ke sebelumnya. Jadi diakumulasikan gitu. Jelas ya? Jadi proporsi kumulatif ini dengan mudah dapat pula ditentukan dengan menambahkan proporsi angka tertentu dengan proporsi kumulatif sebelumnya. Jadi PK untuk angka 4 atau bukan angka 4 tapi D ya. Untuk kolom D ini adalah 270 ini ya. Sebentar, saya kasih tanda biru. 270 dan juga akumulasi sebelumnya 600. Sama aja. 600 tambah 270 ketemunya ini juga 870. Jadi intinya adalah proporsi di angka tersebut ditambah dengan akumulasi sebelumnya. Nah, ini sebenarnya hanya penjelasan dari yang sudah saya katakan sebelumnya pada tabel tersebut ya. Jadi banyaknya subjek atau N-nya 200. Kemudian tadi kita ambil contoh untuk mengetahui P itu F per N. Berarti pada kotak B F-nya 23, maka 23 dibagi 200 karena N-nya 200. Nanti silahkan dipelajari sendiri lebih lanjut. Kalau belum jelas atau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Ini sama ya, ini penjelasan tadi mengenai proporsi kumulatif. Bahwa proporsi kumulatif itu adalah jumlah dari proporsi ditambah akumulasi dari proporsi sebelumnya. Nanti silahkan coba dihitung sendiri untuk semuanya, apakah di tabel tadi benar atau tidak. Nah, ini angka di sini adalah yang tadi sudah saya contohkan. Ya, nanti silahkan dilihat dan disesuaikan pada tabel sebelumnya. Gitu ya. Selanjutnya adalah langkah kelima. Nah, langkah kelima untuk metode interval tampak setara yaitu hitung nilai skala bagi item tersebut, yaitu nilai yang mewakili rating bersangkutan. Nilai termaksud
diestimasi lewat harga mediannya yang dalam proses penskalaan diberi lambang S. Jadi S ini menyatakan tadi harga mediannya ya. Nah, untuk rumus S sendiri, nah bisa dilihat di sini. S sama dengan BP ditambah 0,50 dikurangi PKB dibagi P di hasil dari ini dibagi I baru ditambah dengan BP. Nah, ini untuk keterangannya ya. BP adalah batas bawah angka yang berisi median. PKB adalah proporsi kumulatif di bawah kategori angka yang berisi median. P-nya proporsi pada kategori angka yang berisi median. I-nya adalah luas interval. Angka yang dalam hal ini sama dengan 1. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke rumusan ini untuk mengetahui nilai atau besaran S-nya. Nah, seperti yang kita tahu, dalam statistika, median adalah suatu angka yang membatasi setengah atau 0,5 proporsi atau 50% frekuensi angka yang lebih kecil daripada angka median tersebut. Untuk menentukan letak median, kita lihat pada kotak atau kategori dalam tabulasi data yang berisi proporsi kumulatifnya itu 0,50 atau setengah ya, atau tengah-tengahnya lah begitu ini. Kemudian pada tabulasi tabel 1 tampak bahwa PK untuk kotak B hanya 0,175. Sedangkan PK atau proporsi kumulatif pada kotak C adalah 0,6. Berarti proporsi subjek sebesar 0,5 tentu berada dalam interval kotak C atau pada angka kedua ini ya. Karena yang kotak C tadi sudah lebih dari angka ini. Nah, gini. Batas bawah interval yang berisi angka 2, yaitu angka yang berisi median tadi adalah BP-nya itu 1,50. Nah, batas bawah ini berada di tengah-tengah antara angka 1 dan angka 2. Dilihat pada tabel 1 tadi ya. Jadi pada tabel 1 itu proporsi kumulatif sebelum angka 2 yaitu pada angka 1 adalah PKB atau 0,175. Sedangkan proporsi pada angka 2 adalah P 0,600. Nah, jadi PKB-nya untuk angka 2 itu 0,600, sedangkan pada angka 1 itu 0,175. Dengan demikian, perhitungan nilai skala untuk item ini adalah kita masukkan ke rumusan tadi. Jadi S-nya 1,50 ditambah 0,50 dikurangi 0,175 dibagi 0,600 dibagi 1. Ketemu S-nya adalah 2,04. Nah, inilah nilai skala untuk item tadi. Yang pertama, merasa dibenci oleh seseorang, yang merupakan titik letaknya pada suatu kontinum stres yang berskala interval. Nah, jawaban ya terhadap item ini akan diberi skor sesuai dengan nilai skalanya, yaitu 2,04 ya. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan ada dua pernyataan. Nah, untuk sekarang kita ambil contoh untuk pernyataan yang kedua, yaitu perubahan keadaan ekonomi keluarga dengan mengandaikan data penilaian seperti tabel 2. Jadi ini datanya adalah data fiktif ya, jadi cuma untuk contoh saja. Sama ya, tadi N-nya ada 200. Nah, dari tabel ini, atau tabel 2, diketahui bahwa median frekuensi subjek berada pada interval kategori F atau angka 5. Ini ya, jadi mediannya ada di mana? Ini di F atau di angka 5. Ini ya, karena ini kan PK-nya masih 3,4, berarti belum setengahnya. Berarti setengahnya ada di F ini. Ini mediannya. Jadi, nanti PK-nya 0,555. Nah, mari kita hitung ya. Jadi, tadi BP-nya 4,5, PKB-nya 0,340, dan P-nya 0,215. Nah, dengan demikian, maka nilai skala untuk item yang kedua, yaitu perubahan keadaan ekonomi keluarga, kita masukkan ke rumusan. Sama dengan tadi ya, BP-nya 4,50, kemudian ditambah
0,50 dikurangi PKB-nya ini 0,340 masuk sini. Begini ya. Ini masuk sini. BB-nya ini tadi masuk sini. Kemudian dibagi P. Nah, P-nya masuk sini. Kemudian dibagi I-nya 1. Ketemu 5,24. Nah, berarti dari contoh data fiktif, perubahan keadaan ekonomi keluarga dianggap lebih menyebabkan stres daripada merasa dibenci oleh seseorang, karena nilai S-nya tadi lebih besar, gitu ya. Jadi, apabila prosedur ini dilanjutkan, maka ke semua item yang telah tertulis akan diperoleh nilai skala atau skor bagi setiap jawaban ya, yang dapat dijumlahkan yang pada akhirnya merupakan skor bagi tingkatan stres yang dialami oleh responden yang bersangkutan. Untuk jawaban tidak, tentu saja tidak diberi skor atau diberi skor 0, dikarenakan jawaban tidak berarti responden yang bersangkutan tidak mengalami hal yang dideskripsikan pada item yang kita buat. Selanjutnya, kita bahas untuk nilai Q sebagai indeks kesepakatan. Nah, perbedaan tempat jas meletakkan suatu item yang sama, ini merupakan hal yang sangat biasa. Karena dasar penentuan letak item tersebut memang subjektivitas pada masing-masing orang atau masing-masing judge. Namun, bila variasi letak item sangat bervariasi atau bedanya terlalu besar, artinya ada perbedaan pendapat yang sangat besar antara satu judge dengan yang lainnya dalam menilai item. Maka hal tersebut dapat berarti bahwa item yang bersangkutan termasuk ambigu atau ambigus, artinya tidak jelas atau multitafsir. Sebagaimana di antara judge mungkin saja tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya atau dalam memilih jawaban pada tiap item. Jika diketahui bahwa variasi penilaian terlalu besar, maka skor yang diberikan pada suatu item tidak reliabel. Ini perlu diperhatikan ya. Untuk menguji seberapa besar variasi penilaian atau seberapa sepakatnya penilaian yang diberikan dalam metode ini, digunakan indeks Q yang mencerminkan variabilitas 50% dari seluruh jas, yaitu setengah N ya, atau setengah dari jumlah jasnya. Nah, Q itu bisa kita cari dari C75 dikurangi C25. C75-nya adalah BB ditambah 0,75 dikurangi PKB dibagi P dikali I. C25-nya dengan rumus yang sama, tetapi BB plus 0,25 kurang PKB dibagi P dikali I. Nah, saya ambil contoh dari tabel 2 tadi ya. Nah, silahkan dilihat pada tabel 2 tadi. Nah, untuk C75-nya itu saya ambil ke yang 5,5 ya, berarti C75-nya 5,5, kemudian ditambah 0,75, dikurangi 0,5555, 5-nya 3 kali, dibagi 0,335, kemudian dibagi 1, dikali 1, ketemu 6,082. Sedangkan pada C25-nya 0,35, kemudian 0,25 dikurangi 0,210, kemudian dibagi 0,130, kemudian dikali 1. Nah, ketemu hasilnya 3,808. Sehingga untuk indeks Q-nya kita kurangi C75, kita kurangkan C75 dikurangi C25. Ketemu hasilnya 2,274. Nah, nanti silahkan dicek dengan tabelnya. Sesuai dengan rumusan ini ya. Nah, kita ketahui tadi kita peroleh indeks Q-nya sebesar 2,275 adalah relatif kecil bagi rentang kisaran skor S dari 0 sampai dengan 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa item untuk perubahan keadaan ekonomi keluarga telah dinilai dengan kesepakatan tinggi di antara para judge dan hasil penilaiannya yang dinyatakan sebagai S5,24 tadi bersifat reliabel.
Gitu ya. Ini untuk indeks Q. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita telah mempelajari penskalaan dan menentukan skor. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.